Hai adik-adik. Halo, selamat hari Minggu. Siapa yang udah siap untuk ke sekolah Minggu? Angkat tangannya. Wah, banyak banget nih yang udah siap ke sekolah Minggu. Sebelum kita ke sekolah Minggu, kita berdoa dulu yuk. Supaya kita mempersiapkan hati kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Gimana sikap doanya? 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan sukacita di dalam hati kami Tuhan di waktu kami memuji dan menyembah Tuhan. Sertai ibadah kami hari ini dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayo bangkit berdiri. Kita mau puji nama Tuhan dengan pujian Ada Kuasa Dalam Darahnya. Pada inget kan lagunya? Yuk, kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekali lagi ya. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Sekarang kita nyanyi kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu apa? Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, yuk kita pujikan satu pujian. Judulnya Sekarang Saya Sudah Bebas. Tahu kan lagunya? Nyanyi yang keras dan semangat ya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya Tuhan Yesus. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekali lagi. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya Tuhan Yesus. Sekarang saya bebas. Bebasnya 5 kali. Bebas, 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 bebas. Haleluya. Halo adik-adik di rumah, sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini?
Yuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini Bapa kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu online ini Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan menuntun dan menyertai waktu saat ini. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Adik-adik, masih ingat gak cerita minggu lalu? Iya, cerita minggu lalu tentang Yesus berhasil meredakan angin ribut. Setelah Yesus berhasil meredakan angin ribut, mereka melanjutkan perjalanannya. Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan menuju daerah Gerasa. Sebelum lanjut ceritanya nih, adik-adik di rumah pernah merasakan takut? Coba kenapa adik-adik takut? Pernah enggak ke toilet tapi enggak berani sendiri? Panggil-panggil mama, antarin ma. Atau ketika di jalan ketemu orang gila. Adik-adik merasa takut? Sama, kakak juga merasakan takut. Minggu ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Kisah ini terambil dari Markus 5 ayat 1 sampai 20. Ketika Yesus dan murid-muridnya sampai di daerah Gerasa, di situ ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu biasanya mondar-mandir dan berkeliaran di daerah pekuburan. Dan orang itu suka teriak-teriak sendiri dan memukuli tubuhnya. Serem ya adik-adik? Kalau adik-adik ketemu orang seperti itu, apa yang adik-adik rasakan? Takut ya? Teriak-teriak, mukul-mukul diri sendiri. Dan adik-adik, orang gila yang kerasukan roh jahat itu melihat Yesus langsung berlari menuju Yesus. Yesus berkata, "Hai, roh jahat, keluar dari orang itu. Siapa namamu?" Orang yang kerasukan roh jahat itu mengatakan dirinya bernama Legion karena mereka jumlahnya sangat banyak. Wah, Yesus bisa enggak ya mengalahkan roh jahat yang ada dalam tubuh orang itu? Jumlahnya kan banyak sekali. Ternyata adik-adik, Yesus luar biasa. Kuasanya sangat dahsyat. Roh jahat itu minta pada Yesus untuk dipindahkan pada babi-babi yang ada di sekitar orang itu. Tahu enggak adik-adik apa yang terjadi? Babi-babi itu seketika terjun dari jurang masuk ke dalam air. Babi yang jumlahnya sekitar 2000 ekor itu mati adik-adik. Melihat hal itu, penjaga babi ketakutan, lari sekencang-kencangnya. Mendengar suara gaduh-gaduh, orang-orang di sekitar situ keluar mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa ya ribut-ribut? Nah, orang itu menemui penjaga babi dan penjaga babi menceritakan apa yang baru saja dia lihat. Mereka takjub akan peristiwa itu dan mereka melongo sampai melongo. Bahkan lebih takjub lagi ketika melihat orang yang tadinya kerasukan roh jahat sekarang sudah sembuh dan memakai baju. Sungguh luar biasa. Tuhan Yesus kuasanya lebih besar dari legion yang jumlahnya ribuan. Nah, adik-adik sekarang gak boleh takut lagi ya. Seperti kisah ini tadi, Yesus mengalahkan kuasa roh jahat yang jumlahnya banyak sekali.
Lalu apa yang terjadi adik-adik? Orang yang sudah sembuh tadi lalu menemui Yesus dan menyatakan keinginannya. Guru, aku ingin ikut bersamamu. Tapi Yesus berkata, tidak, kamu pulanglah ke rumahmu dan ceritakan kesembuhanmu ini kepada orang banyak. Nah, orang yang sudah sembuh ini sekarang menjadi saksi Yesus. Memberitakan tentang kesembuhannya, memberitakan tentang kehebatan, kedahsyatan Yesus. Sampai di rumah, dia mengikuti apa yang Yesus katakan. Menceritakan kesembuhannya kepada banyak orang. Nah, adik-adik di rumah, sekarang kita enggak perlu takut lagi. Kakak juga enggak takut lagi sekarang. Jika ada rasa takut, ketika lewat tempat itu serem, ada hantunya. Ketika mau ke toilet takut sendiri. Ketika enggak berani tidur di kamar sendiri. Ada Yesus di dalam hati kita yang menjaga kita. Kita tinggal bilang aja dalam doa, Yesus tolong aku Tuhan. Ya, maka Yesus akan mengubah kita. Dia akan menghilangkan rasa takut dalam hati kita. Kita menjadi berani, seorang anak Tuhan yang pemberani. Adik-adik, sekarang kuasa-kuasa roh jahat itu ada dalam bentuk lain loh. Contohnya malas, ibadahnya nanti, sekolah minggunya nanti, belajarnya nanti, main game dulu, kecanduan main game. Apalagi coba menentang orang tua atau guru, itu kuasa-kuasa dari roh jahat. Bagaimana aku bisa melawannya? Kita bisa melawannya dalam doa, mohon Roh Kudus menuntun kita. Yesus yang akan mengalahkan kuasa-kuasa itu. Hidup kita akan diperbaharui, hidup dengan keberanian. Anak-anak Tuhan yang pemberani. Nah adik-adik, sampai jumpa pada kisah berikutnya minggu depan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah pimpin kami selama kami mengikuti sekolah minggu ini mendengarkan firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami mengetahui bahwa kuasa-Mu bisa mengalahkan segala kuasa-kuasa roh jahat yang selalu menggoda kami. Tuhan, saat ini Tuhan, tolonglah kami, pimpin kami Tuhan, menjadi anak-anak yang pemberani. Karena kami tahu, kuasa Yesus mengalahkan segala kuasa yang ada di dunia ini. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Halo teman-teman, ayat hafalan minggu ini terambil dari Yakobus 4 ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Halo teman-teman, ayat hafalan minggu ini terambil dari Yakobus 4 ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana satu jiwa sungguh berharga buat Tuhan Yesus. Oh iya, Kak Vini mau ngingetin adik-adik kalau kita ini masih di masa pandemi. Jangan lupa ya, rajin cuci tangan, terus mana ya?
Oh, ini dia. Jangan lupa rajin cuci tangan dan selalu pakai masker kemanapun kita pergi. Oke? Kak Vini selalu pakai masker loh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.